Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Ya, oke, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Alwi, Hadir, Bu. Andias. Hai teman-teman. Andias ada? Andias belum masuk ya, berarti Rafa. Rafa hadir. Terus Parla. Parla hadir. Febi, Hadir, Bu. Yeswa, Hadir, Kak. Kesha, Hadir, Kak. Kirana, Hadir, Kak. Arsya, Hadir, Kak. Nabila. Hadir, Kak. Hadir, oke. Berarti tadi yang ada Andias saja ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, ayo Yeswa. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Yeswa. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Sebentar, aku share screen dulu. Terima kasih. Nah, ini Andias sudah hadir ya, Andias. Nah, selanjutnya. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Enggak, Kak. Jadi hari ini kita mau belajar berbagai jenis pekerjaan. Ada yang tahu nggak pekerjaan itu ada apa aja sih? Coba. Misalnya ibu atau ayahnya kerjanya apa aja sih pekerjaannya? Pegawai. Pedagang. Apalagi? Petani, ya. Dokter, guru. Terus apa lagi? Pemasak, Kak. Nah, sekarang iya benar. Nah, sekarang kita tonton video jenis-jenis pekerjaan dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya guru, dokter, tukang cukur rambut. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pekerjaan masyarakat pada daerah pantai, misalnya nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata, dan jasa wisata. Pekerjaan masyarakat pada daerah dataran rendah seperti petani, peternak, pengrajin, karyawan, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pada daerah dataran tinggi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan jasa wisata. Nah, tadi udah pada nonton videonya. Videonya jelas gak? Jelas, Kak. Nah, isi videonya apa aja tuh tadi yang ada di video? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Ada apa aja tuh jenis-jenis pekerjaan? Tani, nelayan, peternak, dokter, koki, lukis, penjahit, petani. Iya benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih belajarnya. Nah, ini udah kelihatan tuh PPT-nya. Sudah, Kak.
Oke, kita belajarnya tema 4, jenis-jenis pekerjaan nih. Tadi dari video ada pekerjaan penghasil jasa. Coba, siapa yang mau bantu aku baca ini? Ya, Kak. Oke, boleh baca. Pekerjaan penghasil jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Nah, ya, makasih Arsya. Jadi, penghasil jasa itu orangnya itu Apa? menghasilkan jasa dan tidak menghasilkan barang. Contohnya apa tadi kalau misalnya penghasil jasa? Dokter. 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 Terus apa lagi? Apalagi coba nih kita lihat contohnya, ada contoh pekerjaan penghasil jasa. Ada apa nih? Guru, ya kan? Guru itu penghasil jasa karena dia mengajar tanpa menghasilkan barang. Jadi dia memberikan jasanya gitu. Terus ada lagi apa nih? Dokter. Kalau dokter jasanya ngapain nih dokter? Supir, polisi. Ya, supir polisi. Ya, kalau dokter kan berarti membantu orang yang sakit, ya. Dia memberikan jasanya. Kalau supir juga dia mengendarai kendaraan orang. Jadi dia mengendarai mobil. Terus ada polisi juga untuk melayani masyarakat gitu. Nah, lanjut lagi nih. Yang kedua ada apa nih? Pekerjaan penghasil barang. Nah, siapa nih yang mau baca? Gantian, coba. Aku, Kak. Oke, boleh. Pekerjaan penghasil barang adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh seseorang. Pekerjaan ini menghasilkan barang. Iya, benar. Nah, penghasil barang. Kalau tadi penghasil jasa, sekarang penghasil barang. Kalau penghasil barang, contohnya apa? Nelayan. Nelayan. Iya, terus penjahit. Iya, benar. Apalagi? Pedagang. Iya, benar. Nih, kita lihat contohnya. Nih, ada pedagang. Pedagang itu menghasilkan hasil jualannya nih. Terus kalau penjahit menghasilkan apa? Penjahit. Baju. Terus nelayan, kalau nelayan menghasilkan? Ikan. Kalau petani? Padi bisa. Terus ada juga yang petani yang kebun teh ini contohnya. Iya, jagung bisa juga. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan ini ada juga nih dibagi menjadi sesuai tempat tinggalnya nih. Nah, ya kan? Pertama ada daerah pantai. Coba baca lagi nih daerah pantai. Gantian bacanya. Aku, Bu. Oke, boleh. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cendera mata, petani kelapa, dan pedagang. Nah, iya. Jadi kalau yang pantai itu biasanya berbatasan langsung dengan laut. Nah, masyarakatnya itu pekerjaannya itu apa aja nih pekerjaannya? Nelayan, terus petani garam, ya kan? Penambak ikan. Iya. Dan pedagang ikan. Nah, ini berarti pekerjaannya itu jenisnya apa? Penghasil jasa atau penghasil barang? Penghasil barang. Penghasil barang, iya benar, pintar. Nah, sekarang lanjut lagi yang dataran rendah nih, dataran rendah. Coba gantian bacanya. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat petani. Masyarakat bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Ada juga pekerjaan sebagai peternak dan ini apa, Bu? Nih, satu lagi. Peternak dan pedagang. Iya, oke. Jadi kalau yang dataran rendah itu biasanya tanahnya subur dan landai. Kalau landai itu berarti cocok untuk dimanfaatkan sebagai bertani nih. Jadi masyarakatnya ini bekerjanya petaninya menanam padi, ya kan, menanam kelapa, tebu, dan lain-lain. Ada juga yang peternak dan pedagang. Nah, kalau ini berarti apa juga nih? Pekerjaannya jenis apa? Penghasil jasa atau penghasil barang? Penghasil Barang, Kak. barang. Iya, betul. Nah, satu lagi nih, ada yang dataran tinggi. Siapa yang mau baca? Ya. Oke. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggi di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan perkebun tanaman perkebunan. Iya, oke benar. Nih, jadi kalau dataran tinggi biasanya memiliki suhu yang sejuk. Biasanya di mana nih kalau misalnya dataran tinggi? Di puncak, ya kan? Kalau di puncak tuh kan biasanya suka banyak kebun tehnya ya. Kebun teh. Ya, kebun teh. Iya, jadi kalau dataran tinggi masyarakatnya menjadi pekerjaannya itu petani juga, petani untuk berkebun teh. Berarti ini apa juga nih penghasil apa nih, jasa atau barang? Barang. Iya, benar gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi videonya nih, video dari jenis-jenis
jenis-jenis ininya, tempat tinggalnya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Anak-anak, mari kita awali kegiatan dengan membaca basmalah. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri suhu yang sejuk, pemandangan yang indah, serta tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, pekebun. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Dataran rendah memiliki ciri-ciri tanahnya landai dan subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat pada daerah dataran rendah antara lain petani, peternak, pedagang. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain Bekasi, Karawang, Indramayu. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan pantai ditutupi oleh pasir. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di sekitar daerah pantai antara lain nelayan, petani garam, petani rumput laut, penambak ikan, penjaga pantai, pedagang, pembuat cenderamata, dan petani kelapa. Contoh daerah pantai di Indonesia yaitu Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Daerah perkotaan biasanya terdapat di dataran rendah. Ciri-cirinya terdapat banyak gedung perkantoran, mal, pertokoan. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah perkotaan antara lain karyawan, satpam, penjaga toko, pemilik toko, buruh pabrik, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang terdapat di daerah perkotaan. Contoh perkotaan di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, serta kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, udah ditonton kan videonya? Udah, Kak. Oke, berarti kita materinya hari ini udah selesai. Tadi ada jenis-jenis pekerjaan sama tempat tinggal yang sesuai dengan pekerjaannya, kayak gitu. Coba sekarang siapa yang bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan belajar kita hari ini apa aja? Apa? Coba tadi pekerjaan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu penghasil apa? Penghasil jasa dan penghasil barang. Penghasil jasa dan penghasil barang. Kalau penghasil jasa contohnya apa? Guru, Sopir, polisi, sopir, polisi. Iya, benar. Terus kalau yang penghasil barang apa tadi? petani, nelayan, Pedagang, Ya, penjahit. penjahit, Ya. Oke. penjahit, Terus tadi jenis pekerjaannya itu dibagi lagi menjadi 3. Ya kan? Ada yang di mana yang pertama? Dataran mana? dataran Rendah sama pantai, pantai. Kalau dataran tinggi apa tadi contoh pekerjaannya? tanaman teh, Sama petani teh, ya. Terus apa lagi? Iya, terus kalau misalnya dataran tinggi berarti suhunya itu dingin, ya kan? Jadinya Ya, Kak. cocok untuk petani-tani teh. Terus kalau yang dataran rendah? Dataran rendah, penanam padi, betul. Terus ada juga pedagang, ya kan? Terus kalau yang satu lagi apa? Iya, jagung. Satu lagi apa? pantai, Pantai. Kalau pantai apa pekerjaannya? Nelayan. Nelayan, petani garam. Iya, betul. Nah, tadi di video ada tambahan 1. Di mana? perkotaan, Iya, benar, perkotaan. Kalau di perkotaan, apa tadi contoh pekerjaannya? Karyawan, satpam, satpam, penjaga sama toko, iya. Terus apa lagi? memiliki toko itu. Iya, satpam. benar. Oke, berarti udah pada dengerin tadi ya video sama materinya, udah pada pintar semuanya. Nah, nanti selanjutnya Ibu kasih tugas Google Form sama ada LKPD-nya. Nanti dikirim ya lewat WA. Nah, sekarang kita belajarnya udah selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri nih pelajarannya, kita doa lagi nih. Siapa? Ayo pimpin doa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Ya,
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Inna insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi sabari. Amin. Terima kasih Andias. Ya, jadi pertemuan hari ini selesai sampai di sini. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjain, terus dikumpulin ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya.